Pak. Ya, silakan mulai. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok klasifikasi bau ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk saat ini, yang dimana di sini kami membuat prototipe untuk mengklasifikasi bau. Ya, jadi di sini kita sudah bikin bukan alat sih, jatuhnya cuma pencobaan komponen. Di sini kita sensornya pakai sensor MT135 sama LCD. Nah, untuk stepnya sebenarnya kalau kami cari dari referensi sensor MT135 ini base-nya itu untuk mengukur kualitas udara, cuma bisa dikalibrasikan untuk mengukur beberapa apa sih namanya gas, jenis gas kayak udara, hidrogen, amonia, etanol dan lain-lainnya. Dan di sini kami karena kemarin kami mau mengukur dari pembusukan dari sayur atau buah, di sini kami pilih amonia. Nah, untuk proses kalibrasinya itu jadi kemarin itu jadi ada dua step program di sini. Yang pertama ini untuk mencari nilai RO. RO ini adalah nilai yang di sini tadi untuk menentukan amoniaknya. Sedangkan yang di kanan ini untuk mengukur dari amoniak atau ppm-nya. Nah, di sini sebenarnya ada rumus-rumusannya juga, cuma di sini kami belum belajar lebih lanjut karena ini juga codingannya sebenarnya kami dapat juga. Pokoknya intinya di RO ini nanti kami dapat nilainya, nanti nilai RO-nya kami taruh di codingan yang ppm. Di sini dapat nilai RO-nya adalah 18,59, tapi kami buatkan jadi 19. Nah, ketika di running nanti di LCD-nya dia bakal menampilkan nilai seperti ini. Oh iya, mana lagi? Ya, Nah ini, jadi nanti dia akan menampilkan hasil ppm atau amoniaknya di LCD tadi di sini. Nah cuma tadi waktu sebelumnya kami lakukan pengukuran itu dia base-nya adalah kurang lebih 0,5 ppm di tempat kami kemarin di kos atal. Nah cuma di sini mungkin karena pengaruh dari suhu dingin juga dan sebagainya, ini angkanya agak lari lagi. Sorry itu, kamu ini. Nah ini agak angkanya lari-lari. Nah tadi waktu kami coba di luar itu 0,5, angkanya masih stabil, tapi kami coba di sini tadi sempat naik jadi 200, terus juga ini apa sih, nan dan ini gitu. Kayaknya kalau dari kami lihat sih satu pengaruh sirkulasi udara sama suhu AC-nya. Oke, ini ya. Jadi kalau mau tahu benar atau salah, adanya harus harus punya sumber amoniaknya dulu. Ya, nanti coba dicek sumber amoniak.
Misalnya ada dia harus ke lab kimia cuma ngetes saja ppm 10 punya berapa, analognya sudah berapa. Nah, nanti yang diganti bisa jadi nilai ininya. Jadi supaya RU dapat. Ya, misalnya di sini ternyata analognya itu kebaca sekian gitu. Nah, gimana caranya merubah analog tadi supaya hasilnya sama dengan ini? Ya, bisa berubah yang nilai-nilai ini. Kalau 5 volt ini kan sumbernya. Nah, kamu cek, yang sumbernya 5 volt atau 3,3? 3,3. Ya. Cek 5 volt atau 3,3? Oh, enggak, di itu Di sini. iya. Keluarnya berapa? Kalau kamu berbanding segitu banyak, keluarnya 5 volt atau 3,3? Nah, itu cara ceknya ya. Terus nanti ada lagi yang dirubah ini ya. Ini nanti bisa dirubah. Yang penting kamu tahu misalnya ini di kimia itu berapa ppm amoniaknya. Misalnya 20 ppm sudah kamu setting ini ganti. Itu caranya. Kalau sudah dapat sudah baru bisa. Kalau belum kamu kalibrasi ya. Jawabannya di mana? Ini sudah benar. Ya, nanti kalau teman-teman mau belajar terkait ini sudah benar programnya. Jadi yang pertama kali dicari adalah RO-nya dulu. Setelah dapat RO-nya baru dimasukkan ke dalam ini. Ya, dalam program itu. Ini programnya sudah benar. Oke, ada yang ditanyakan dulu, ada deh? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, proyeknya sudah berkembang pesat dan mudah-mudahan pertemuan 7 bisa sudah jadi ada boxnya dan bisa untuk uji ini. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk tim ini. Silakan beri tepuk tangan. Oke, mungkin itu saja dari kami untuk saat ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami presentasikan hasil-hasil kelompok kami. Perkenalkan di sini ada saya, ada juga Prima Suci, rekan saya, saudara kami, materi dan Alwis. Untuk progres kami itu di sini ada pengumpulan alat dan bahan. Pertama alat dan bahan yang kami kumpulkan ada tanah, jamblay, ada botol, kemudian ada pipa dan papan. Pipa dan papan ini untuk terangnya. Selanjutnya di sini ada juga sensor moistur untuk mendeteksi kelembapan tanah. Ini untuk pengecekan apakah sensornya terfungsi atau tidak. Untuk programnya ada di sebelah kanan. Program ini secara garis besar untuk mendeteksi nilai analog hasil keluaran dari sensornya. Di mana ketika tanahnya kering, maka nilai analog yang dihasilkan itu sangat tinggi, senilai 495. Ketika tanahnya lembab, dia akan menurun. Nah, ini kemarin mau buat raknya, ternyata ada bekas tubes sebelumnya. Jadi untuk menghemat biaya, nanti untuk raknya ini bisa dipotong aja mungkin bagian tengahnya, jadi berbentuk kotak gitu. Oke, nah, untuk target selanjutnya itu penanaman belum dilakukan karena keran rekernya belum. Ya mungkin itu aja Pak. Presentasi dari kelompok kami. Oke, dari kelompok ini apa yang menjadi kesulitan? Kesulitannya yang dihadapi. Gitu. Oh iya, kan saya suruh hari Senin ke sana ya, kan nggak terasa.
kemarin tiba-tiba ternyata. Iya. Oke, gitu ya. Jadi nanti bisa diambil ya hari Senin di ruangan saya. Nanti ada pompanya. Ya, saya harap nanti minggu ke-7 sudah ada bentuk fisiknya ya, sudah bisa dikerjakan. Jadi karena kalau konsepnya kan penanaman ya, jadi butuh waktu yang lama. Kalau alatnya belum jadi, maka sulit untuk merealisasikan. Betul ya. Jadi ada itu juga sulit mendapatkan. Oke, mungkin ini ya dari kelompok kedua yang sudah maju, silakan beri tepuk tangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pos kompetensi hama dengan menggunakan komputer vision pada penanaman berbasis teknologi. Di sini saya sendiri Segalam di nomor 14 berbeda. Saya Franky nomor 1728. Ya, di sini kami akan memberikan progres dari kelompok kami pada minggu ini, yaitu judul kami sendiri itu sistem pendeteksi hama dan penyiaran otomatis menggunakan komputer vision pada tanaman berbasis IoT. Awalnya judul kami seperti ini, mungkin ada sedikit kesulitan sedikit, jadi kami pangkas untuk penyiraman otomatisnya kami tiadakan. Jadi judul kami itu hanya sistem pendeteksi hama atau sistem pendeteksi hama menggunakan komputer vision pada tanaman berbasis IoT. Nah, untuk codingannya sendiri di sini kami menggunakan bahasa Python jadi dengan beberapa kali klasifikasi atau library menggunakan beberapa machine learning dan deep learning, yaitu ada TransFlow, ada Flash, ada Keras dan lain-lain. Nah, mungkin progres dari kami mungkin baru beberapa program saja di sini yang kami tes, dan ini juga sebenarnya belum saya install library-nya, jadi masih belum bisa dijalankan. Tetapi untuk hasil akhir itu mungkin kurang lebih seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Nanti apabila kita jalankan kodenya maka akan langsung ke web seperti ini. Nah, di sini ada beberapa, ada input image dan ada keterangannya. Setelah kita menginput image yang foto yang kita klasifikasikan, maka deep learning atau machine learning-nya akan mendeteksi apakah daun atau tanaman yang kita deteksi ini apakah ada hamanya atau tidak. Nah, di sini juga dibantu menggunakan CNN deep learning, ada 4, yaitu menggunakan exception, menggunakan VGG16, NASNet Mobile, dan Scratch. Nah, kenapa kami menggunakan lebih dari satu deep learning? Karena ada juga beberapa deep learning yang error ketika mendeteksinya. Seperti yang terjadi misal yang di sini, ketika mendeteksi tidak adanya hama, deep learning Scratch ini mendeteksi adanya hama. Jadi terdapat error di deep learning ini. Tetapi di deep learning yang lainnya itu mendeteksi tidak adanya hama. Seperti itu. Nah, untuk mungkin alat yang kami bawa hari ini mungkin berupa Raspberry Pi ini seperti ini. Namun kami masih ada beberapa sedikit kesulitan mungkin untuk memilih apakah menggunakan mikrokomputer atau komputer biasa, karena untuk deep learning atau machine learning ini butuh menggunakan GPU yang terbilang memakainya lebih berat gitu, karena mikrokomputer sendiri memiliki CPU yang tidak gede gitu. Mungkin progres dari kami baru sampai sini. Oke, ini kan deteksi hama ya. Terus pakai deep learning algorithm, berarti ada ininya ya, ada sampelnya, benar? Ya. Sampelnya masukkan sendiri atau pakai library yang sudah ada? Untuk deep learningnya pakai library Pak. Tapi untuk sampelnya sendiri mungkin pada tanaman ini mungkin sistemnya kamera itu akan mengambil gambar setiap 30 menit atau 1 jam.
gitu Pak. Jadi nanti akan dikirimkan ke web. Iya, maksud saya kan misalnya ini ya, ini terus ada ininya, namanya ada ulatnya gitu. Terus tahu ada ulatnya di mana, sedangkan sumbernya beda gitu. Kan ulatnya masing-masing ya banyak ya. Apakah dimasukkan datanya dulu tentang yang mau dideteksi atau menggunakan data yang sudah ada? Sepertinya menggunakan data yang sudah ada. Kalau menggunakan data yang sudah ada, berarti kalau misalnya di daun itu dikasih batang, berarti bisa dianggap ini ya hama. Sepertinya ya sih Pak. Ada misalnya kayak ada benda gitu mungkin di atasnya mungkin mendeteksinya mungkin ada hama gitu. Tapi di sini kami memakai 4 tipe ini Pak. Mungkin masing-masing ada yang bisa mendeteksi, mungkin ada yang bisa enggak. Ini mau dijadikan satu apa LTL? Maksudnya gini, deep learning yang dipakai ini dijadikan satu atau satu-satu? Kalau bisa sih dijadikan satu karena untuk pengklasifikasiannya Pak, supaya mengurangi errornya Pak. Kan biasanya klasifikasi itu kan kita menyiapkan data dulu untuk sebagai learningnya, training Pak ya, training baru diuji kan. Makanya nanti coba diini lagi ya. Mau pakai data yang sudah ada di internet itu terkait gambar-gambar atau kamu masukkan gambar sendiri kayak teman-teman yang lain misalnya, kan ada beberapa teman yang sudah belajar ini kan ya, dia masukkan gambar sendiri misalnya bentuk tangan apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai yang ada di mana library ya nggak masalah, yang penting kamu tahu saat alat yang kamu jalankan ini bisa mendeteksi sama tidak bisa mendeteksi. Jadi targetnya adalah mencari akhirnya ya, mencari lokasi hama. Kalau kamu kumpulkan gambar hamanya sendiri, berarti kamu bisa tahu hama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata kamu pakai dataset ini, berarti kamu harus cari hama yang menurut dataset ini. Saya seperti itu. Terus perlu diketahui lagi tadi makanya apakah dia terdeteksi ulat atau terdeteksi yang lain atau kayu yang numpuk. Kalau misalnya dia terdeteksi kayu yang numpuk, berarti yang di deep learning adalah bukan si hamanya, tapi si daunnya. Nah, gitu. Nanti tolong dicari tahu di dalamnya ini datasetnya apa, hamanya atau daunnya. Nanti supaya kamu tahu arahnya. Kalau misalnya ternyata yang deteksi adalah daun gak ada hamanya, berarti semua yang megang itu dianggap. Paham ya maksud saya ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup, kita beri pertanyaan. Sekian dari bantuan saya. Kapan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari komunitas bisa mengembangkan hasil yang saya buat dengan yaitu basisnya controller dan penerapan dan transfer. Nah di sini kemarin kan ada alat tembakan itu kemarin rencana kita mau memonitor suhu tapi di sini belum kami terapkan di alat ini yaitu menggunakan blink nantinya dan juga di sini ada yang belum tercapai itu cooling fan karena cooling fan di sini butuh alat terang. Kopi apa? Beli Pak, nanti Beli. Iya. Jadi kondisinya library DHT lalu ada juga lampu di situ sama relay di standing bodinya. Di sini temperaturnya masih set ketinggian Pak, masih tidak segini sih. Cuma coba-coba bisa di sini 43 derajat sampai di batas bawahnya itu 40 derajat. Itu kendalanya ini. Kasih coba. Kenapa? Langsung dicoba aja tuh. Iya boleh. Ditarik ke depan, ditarik ke
Apa? Ya, Ada powernya. Nggak jadi pakai berarti 11. Dia tes plus. Diganti harusnya programnya. Kok ganti dua masih. Sudah? Settingnya berapa ini? 43 sih Pak, monitornya. Tapi tadi saya buka belum ada dari harinya. Belum ada. Ini laptop teman saya. Oh enggak, sorry. Nanti kan thresholdnya berapa? 40. 40. Nanti kalau jalan 40 masih ya? Kalau Pak ini hidup dulu, lalu pas 43 dia mati. Iya, coba saya mati ya. Mati apa? Jadi kalau udah sampai 40 itu nilainya 10 detik, sekitar 10 detik. 10 detik untuk Nilai untuk matiin lampu. Gila untuk mati. Ada Mungkin ditambahin histeresis ya. Jadi kamu harus punya batas atas sama batas bawah. Dia nyala lagi saat kapan? Jangan di delay 10 menit. Matikan aja, karena nyala lagi setelah menunggu berapa. Misalnya gini, kan suhu yang akan dicapai adalah 40 ya, 43 misalnya ya, atau 42 lah ya, kulit ya. Nah, histeresis ini kan akan mati ya. Nah, hidup kembali itu saat kapan? Kalau di settingan saya di 40. 44 panas ya? 40. Kenapa? 40. 40. Nah, maksud saya gini, nanti cari ya, misalnya suhu di bawah 40 itu si telur masih masalah apa enggak gitu. Histerisisnya maksud saya. Misalnya gini, apakah 39 itu udah nggak boleh? Histerisis tuh gini, posisimu ini sampai ke sini berapa? Misalnya 40, berarti histerisisnya 2. Di sini 2 juga. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dia lebih daripada ini langsung mati. Ya, kalau kelebihan kan mati ya. Nyala lagi jangan nunggu 10 detik. Tapi nunggu ini. Jadi ini apa gitu ya? 50 gitu, 42. Dia nyala kan ya? Sorry. 40 kan ya? Dia nyala. Akan mati kan 42 ya? Benar ya? 42. Berarti if ini apa hasilnya? Kemudian apa? Apakah 0 apakah apa? Atau if then? Atau if else? Nunggu apa lagi? Ya, banyak. Nah, ini namanya threshold. If then terus 0. Jadi kalau misalnya dia nggak butuh panas sudah mati. Kalau kamu kasih 10 detik nanti nyala. Nah, maksudnya ini histeresis supaya ada memori kalau belum mencapai ini nggak nyala. Ya. Maksudnya gitu. Terus nanti cari ininya tinggi ya, seterusnya tinggi itu kalau 10 detik itu kecepatan atau enggak gitu. Kan mati ya. Nanti sampai turun kan ya. Turunnya nunggu 40 baru nyala lagi gitu. Atau ini mati terus 10 detik nyala lagi. Anda nunggu 40 kan? Iya. Tapi histerisisnya nanti cari. Ya, karena ini seperti ini butuh histerisis. Nah, fungsinya histerisis supaya sistemmu nggak akan rusak. Kan kamu tahu ya kalau nyala mati akan putus kan ini ya. Itu maksud saya. Sudah bagus ini, tinggal histerisisnya aja. Histerisis ini maksudnya untuk menjaga-jaga sistemmu benar-benar mati 40 enggak gitu. Karena nanti gini, kamu settingnya adalah 40, kalau dia kelebihan 39 gimana? Itu maksudnya. Ya. Sudah benar, sudah bagus, tinggal cari histeris. Kalau programnya tadi, lihat. Nanti ini yang humidity-nya belum ya? Atau baru suhunya aja?
Kalau di serial kita kemarin sama Umi Didi. Yang if else. Oh, oke oke oke. Ini berarti dua bahasa. Kalau kamu sudah nambahi delay di sini, ya, kamu harus nambahi juga delay di sini supaya sama time-nya ya. Sistemnya selain ini apa lagi? Dan Cuma ini ya. kalau sensornya itu doang sama ini mau ditambahin. Iya sih, fan. Oh fan, oke oke. Berarti ini tinggal nambahin fan kan ya? Iya. Jadi kalau misalnya terlalu panas dibuang gitu kan? Atau kayak Benar gitu. ya itu kan ya, supaya cepat turunnya kan. Nah itu gunanya histeresis. Kalau histeresisnya jelas, kalau misalnya gini, kamu targetnya kan 43 ya, ternyata di dalam situ lebih daripada 43. Ya. Fan-nya harus lebih kencang gitu maksud saya gitu. Oh ternyata kelebihan 45 gitu, lebih terlalu tinggi ya. Jadi fast-nya harus cepat. Nah itu fungsi histeresis maksud saya. Kalau terlalu rendah kan juga cepat nyala kan gitu maksud saya. Nah kalau pada histeresisnya ini akan nyala mati nantinya. Oke, terima kasih. Cukup progresnya sangat jelas sekali ya. Tinggal fan-nya saja ya. Tinggal fan-nya terus nanti kita bisa coba. Ini sudah kelihatan ya. Nanti dibuat kotaknya yang baik ya. Yang itu ketutup lah, jangan sampai kelihatan ini ya. Sudah baik ini. Jadi misalnya nanti di sini dikasih kotak apa gitu ya supaya ketutup. Nanti kita uji ya apakah bisa mengentaskan telur apa enggak ya. Kalau menguji jangan satu ya. Kalau satu nggak atas nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Bisa diberi tepuk tangan teman-teman ini. Nama saya Ahmad Mulia. Jadi saya nggak pakai ini ya. Jadi saya melaporkan sendiri bahwa istilahnya kan caranya bikin capcoy ya Pak ya. Mengenai capcoy terus kemarin ada tambahan kebetulan di rumah itu ada masih punya RDC, jadi nanti lampunya itu karena di dalam ruangan benar-benar di dalam ruangan nanti di setnya per 12 jam nyala, 12 jam mati. Tapi masih menunggu lampunya itu karena lampu ini kan itu masih menunggu dulu Pak. Oh sudah dibeli tadi sudah datang? belum datang. Yang lain dari sensor itu sudah datang Pak. Mungkin nanti kan kalau misalnya sudah karena outputnya kemarin hanya mencari air resistansinya kan ya Pak ya. Kalau misalnya sudah selesai dan nanti sudah beli tanamannya istilahnya dari bibit atau nanti karena mungkin kalau misalnya waktunya nggak cukup belinya sudah agak sudah tunggu jadi bisa memangkas waktunya takutnya nggak tunggu bagaimana gitu Pak. Mungkin baru gitu Pak. Oke, nanti maksud saya gini, di minggu 7 itu alatnya sudah jelas semua, terus kita meneliti bareng-bareng gitu. Jadi tinggal nanti waktu masuk di kelas di minggu 9 tuh, oh Pak minggu ini keluarnya ini, minggu ini keluarnya ini, minggu ini keluarnya ini. Ya. Kecuali memang punyanya si Freddy sama ini ya. Ya, itu bukan outputnya tapi per stepnya beda ya. Kalau yang lain kan alatnya harus jadi dulu terus penelitian, kalau punya si Freddy enggak hasil outputnya bisa baca atau enggak, makanya lebih sulit. Ya. Oke, terima kasih Budi laporannya. Minggu 7 bisa dibawa ya. Iya siap Pak. Baik, sebelumnya kami izin presentasikan progres dari kerja kelompok kami. Mungkin bisa dilanjut.
kami buat yang kecil. Jadi ada servo, dua sensor LDR, baru Arduino, sama ini belum kami tambahkan sumber baterainya masih pakai adaptor apa baterai. Oke, ini berarti kerangkanya ini ya. Iya. Terus nampannya taruh mana? Nah, jadi nampaknya nanti kita atas. Kuat apa enggak? Ini udah teruji, Pak. Nampannya mana nampan? Nanti mungkin pakai seng di sini. Pakai seng di mana? Jadi level Level di sini. Seng. seperti kayak nampak kan nampak ada yang jadi besi dari besi Pak. Biar lebih cepat bahasanya. Tapi ukurannya benar. Ini maksudnya saya tanyakan nampannya udah ada belum? Belum ada tapi udah ada ukurannya. Estimasi. Oke. Yang belum berarti belum bergerak. Belum berprogram maksud saya. Sudah ada program. Terus ini gimana? Jalan apa enggak ya? Itu sumbernya Sumbernya apa maksudnya sumbernya? Dari baterai atau Arduino-nya, Mas. Sorry. Tahu geraknya tadi loh. Tahu bergerak gak bergeraknya dari mana? Kan tadi ngomongnya sudah bergerak. Belum bergerak. Jadi program apa belum kan saya tanya. Sudah ada programnya, coba. Dicoba. Belum ditanam. Oke. Nanti gini ya. Ini kenapa bro? Karena kita menggunakan semuanya. Oh, silakan. Kita saja, Pak. Jadi ini di sini. Oke, nanti ini dikasih yang sudah kita bakar ya. Tahu dibakarnya? Ya, biar langsung dibakar. Oke, nanti ini kasih aluminium foil itu yang ini. Ya, yang satunya ada nampaknya. Jadi apa bedanya aluminium foil sama nampak? Seperti yang lalu. Ya. Nah ini harus dikasih pinggirnya supaya nampaknya nggak satu. Ya. Nah, kayak apa ya caranya? Jangan dilihat terus. Nah kalau kamu tembak kayak apa? Jangan dilihat. Ya dikasih rel ke apa pinggirnya gitu loh. Jangan dilihat tembak. Kalau dilihat tembak semua lah nggak jalan. Ya. Ini halnya di mana bosnya? Bawah sini. Ini udah ada minumnya. Ini coba ya. Ini kenapa? Ini maksud buat apa? Kurang kah? Tadi